Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasipali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus ikut mendemonstrasikan hasil dari proyek yang telah saya kerjakan. Pada kesempatan kali ini saya membuat aplikasi yang dimana aplikasinya habit tracker diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin mencatat ataupun misalnya mengetahui dari proses kebiasaan mereka. Oke. Di sini saya udah membuat yang dimana Firebase-nya. Di sini Firebase-nya saya udah buat, notifikasinya juga saya udah buat dan lain sebagainya saya udah buat. Nah, bisa kita lihat di sini juga udah ada ya, yang dimana terkait Firebase-nya. Di sini ada Firestore, ada config dan lain sebagainya. Itu udah sangat amat selesai ya, sangat amat. Itu udah, pokoknya aplikasinya ini udah tersinkronisasi dan juga udah optimal. Oke, langsung aja kita bakalan lihat aplikasinya kayak gimana. Dan di sini saya juga udah ngerunning ya. Saya nggak akan memperlihatkan secara detail terkait daripada codingannya dan lain sebagainya. Di sini saya hanya fokus ke dalam aplikasinya, bagaimana cara kita menggunakan aplikasinya dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita bakalan coba buat hapus dulu salah satu email saya ya, karena saya udah membuat ya dari minggu lalu terkait emailnya. Cari semua gimana sih? Kita hapus dulu guys. Nah, kita bakal hapus dulu. Oke, di sini sudah terlihat ya tampilan awal. Nah, tampilan loginnya ini ada di sini untuk codingan loginnya ya. Dan ini udah terkonfigurasi dengan Firebase. Pokoknya kita bakalan lihat bagaimana cara kita meng-create akunnya. Di sini kalian masukin aja username-nya apa, emailnya apa, passwordnya dan lain sebagainya. Dan ketika kita create akun, ini akan masuk ke sini codingan ini. Dan di sini ada verify. Verify ini si Firebase-nya otomatis akan mengirim sebuah email kepada email kita untuk memverifikasi bahwasanya email kita itu pasti apa angkanya. Dan emailnya nggak akan masuk ke primary karena nggak tahu kenapa mereka itu akan masuk ke spam. Nah, di spam ini terdapat emailnya, yang dimana ketika emang udah ada email ini kita langsung klik aja. Emailnya. Nah, kalau sudah selesai dia akan direct ke Chrome gitu. Nah, ini ada tulisan your email has been verified. Berarti email kita udah berhasil tercreate gitu. Nah, kalau udah berhasil tercreate dia akan otomatis kayak gini, Firebase successful. Kita bakal go to login, kita bakal ceknya di sini di Firebase-nya. Cek apakah udah. Ya. Nah, udah ada. Kita bakalan kalau misalkan lupa nih passwordnya apa gitu. Nah, ini ada fitur yang dimana kita kalau misalkan kelupaan password, di sini akan di-send linknya. Di-send linknya masuk ke mana? Masuk ke Gmail lagi tentunya. Di sini terdapat email ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini dia emailnya. Ini dia emailnya. Coba saya cek di sini aja lah. Saya ke sini tadi ini. Kita lihat di spam ya tadi itu. Di spam. Nah, ini ada email baru, reset password. Ini udah nih, reset password. Kita reset aja passwordnya. Kita klik aja. Bebas kalian mau masukin password apa, serah kalian. Saya pakai nama saya aja sendiri. Oke. Setelah selesai ya, passwordnya itu akan langsung masuk ke sini. Nah, kita akan pakai email yang emang saya udah pakai sebelumnya aja, jangan email baru karena lumayan ribet juga nanti. Kita pakai yang emang dari awal saya testing dan sampai jadi aplikasinya, kita tinggal di sini aja. Nah, tampilan ini ada di mana sih codingannya? Tampilannya itu ada di sini, ada di home. Nah, di sini codingan ini ya, tampilannya
ada di sini, tampilan yang ada di bottom tab sini, ada home, explore, ada add, itu yang ini nih add. Nah, dan sebagainya. Tampilan home ini saya pisah jadi komponen, beberapa komponen. Untuk apa? Untuk mempermudah saya mengkaitkan atau mengkonfigurasikan ke dalam Firebase, dan juga agar codingannya tidak kebanyakan. Kalau misalkan satu aja numpuk di sini nih, itu kan sangat banyak ya, mungkin sampai ribuan. Jadi untuk mempermudah updating dan lain sebagainya itu saya memisahkan ke dalam komponen. Ada komponen home-nya, di sini ada header dan lain sebagainya, di situ ada banyak hal. Oke, kita langsung aja ke fitur yang pertama. Di sini fiturnya tuh pertama ini ada icon ya. Icon ini bisa dikustomisasi, dan ini juga udah otomatis masuk ya, otomatis masuk ke Firebase-nya atau Firesource database-nya. Nih di sini ada user nih, udah ada emoji-nya kan, berubah kan. Kalau misalkan saya sini tuh emoji-nya berubah ya. Oke, yang kedua fitur ada kalender. Nah, kalender ini berfungsi untuk kalau misalkan misal itu ingin mengetahui bahwasanya progres apa aja yang telah diselesaikan atau enggak di hari kemudian ada progres lain dan sebagainya. Oke, di sini ada notification. Notification ini didapat dari mana? Notification ini terdapat dari yang namanya ini Club Card. Ini bentar ya, challenge card dari habit card. Nah, habit card ini mengirim notifikasinya masuk ke layar ini, screen ini. Notifikasinya di mana? Ada di sini, dikirim di sini. Dan ini juga ada konfigurasi dengan Firebase. Kalau misalkan kita hapus, itu akan otomatis delete ya. Kalau kita bakalan masuk ke fitur utamanya dulu ya. Kita bakalan buat habitnya. Di sini ada new good habit atau quit bad habit. Kita pakai quit bad habit. Di sini juga kita bisa create custom habit atau enggak memilih rekomendasi habit yang sudah tersedia. Misalkan sosial nih, kita enggak akan pakai ponsel nih selama 30 menit dari kapan ke kapan. Contohnya hari ini aja gitu, hari ini aja. Nih udah selesai tercreate. Nah, langsung ada di sini ya. Ada di sini di habits. Nah, ini udah ada. Ini sosial ini kalau misalkan teman-teman contohnya ngedayangnya kayak gimana, secara fungsional jalan kayak gimana. Kalau misalkan kita bisa cek nih sosial, nambah 1 berarti 1 menit, nambah 2 berarti 2 menit, 3 menit dan sebagainya. Atau misalkan mau langsung nih, saya kan udah menyelesaikan nih anti HP ini sama 30 menit, langsung aja down. Ini ada notif kalau misalkan down dan lain sebagainya, kita finishin aja. Ini udah selesai, well down dan lain sebagainya. Di sini juga ada tombol skip. Di sini juga ada yang namanya detail. Kita lihat detailnya. Dan itu kayak gini, ada CRUD, create update dan lain sebagainya. Misalnya kita tambah jadi 300 menit aja. Tuh. Nih. Udah otomatis terupdate dan lain sebagainya. Nih, ada nih dibuat. Bukan update ya, tapi ini buat habit baru ya. Buat habit baru. Ini udah ada nih 300 menit. Kita selesaiin aja. Atau enggak kita mau hapus, oke, hapus aja, terus hapus kok. Atau enggak nih ada skip tuh buat apa? Kalau misalkan kita mikir, oh kayaknya hari ini kita nggak bakalan, atau saya nggak bakalan saya habit ini, saya ganti di lain hari, misalkan di Sabtu 7 Februari. Ada tentu aja ada, udah terkonfigurasi tentunya. Nah, di sini ada termometer nih, ada parameter yang dimana bisa kita lihat progres kita hari ini. Misalkan kita nambah habit baru alkohol ya, berapa mil ya, 10 mil aja setiap harinya. Oke, di sini terlihat parameternya. Maksudnya kita belum menyelesaikan nih, 50% lagi ada di sini. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, ini ada your challenge ini. Di sini aku nampilin Firebase-nya aja ya. Karena kalau misalkan nampilin codingan juga agak sedikit gimana ya kalau codingannya ya. Mungkin nanti kita bahas codingan yang penting aja. Nah, challenge itu ada di sini. Ada challenge. Kita bakal buat challenge baru. Nama challenge-nya apa? Di sini challenge itu bisa dibuat dari berbagai user ya. Nanti kita bakalan cek. Kalau misalkan saya buat di akun lainnya apakah terkonfigurasi dan sebagainya, oke. Nah, kita lari. Kita pikir lari gitu kan. Lari nih. Orangnya mau apa? Misalkan warna kuning ya. Targetnya berapa kilometer? 10 km aja. Nah,
challenge asosiasinya kapan? Tanggal 7 Februari. Sekarang itu ini udah otomatis ada ya, udah terbuat otomatis. Nah gimana cara kita menyelesaikannya? Sekarang kayak gini, kilometer selesai, selamat dapat 200 poin. Nah itu kan di sini juga ada exit challenge, ada juga join di challenge, ada juga kita bisa hapus challenge tersebut gitu. Oke, mengenai poinnya, poin ini dimaksudkan untuk sebagai penambah motivasi kita. Contohnya seperti orang-orang yang emang ambisius, mereka tuh pasti mengejar poin, mereka tuh pasti menambah habit-habit baru atau mengikuti challenge dan sebagainya. Itu kayak meningkatkan motivasi mereka untuk menimbulkan kebiasaan baik ataupun mengeluarkan kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Oke, kita langsung lanjut ke screen selanjutnya. Di screen ini itu codingannya mana sih? Codingannya mana screen ini ya kan? Codingannya yang ini. Nah, di sini terdapat namanya di Explore ini, kita bisa searching juga. Nah, ini ada headernya dan lain sebagainya. Ini udah terkonfigurasi, pokoknya ini udah optimal banget aplikasinya. Di sini view all nih habits library yang dimana bisa kita misalkan journaling terus kita tambah sebagai habits kita dan lain sebagainya, itu otomatis bakalan otomatis masuk ke screen ini ya teman-teman. Nah, nggak ada tuh kan. Oke, di sini juga ada habits club ini. Oke, ternyata saya kelupaan ya bahwasanya ini ada club itu semacam, kalau itu mau kelompok ya bahasa simpelnya kelompok. Di sini juga kita bisa buat kelompok, misalkan sepeda, kelompok sepeda, klub sepeda ya, ayo main sepeda gitu kan. Nah ininya apa, kita bisa cek juga emoticonnya ada apa nih kan, icon-iconnya. Nah kalau misalkan udah selesai klubnya itu akan nambah ya. Ini ada swim dan juga ini ada sepeda. Ini ada sepeda, klubnya siapa. Nah ini ada member aktif dan lain sebagainya. Di sini juga udah ada nih. Ini habits clubnya, ada sepeda ya kan. Oke. Kita langsung lanjut ke explore challenge. Challenge tuh yang tadi ya, yang tadi kita juga bisa view all ini untuk kayak memperlihatkan community yang emang udah ada di aplikasi ini. Challenge itu udah di sini, kita bisa buat challenge-nya ataupun misalnya kita bergabung dengan challenge tersebut. Nah di sini juga ada learning itu diperuntukkan untuk orang-orang yang emang ingin membaca sebuah artikel ataupun baca berita dan sebagainya. Nah ini learning ini didapat dari mana? Di sini saya menggunakan API News API ya. Nah News API ini ada di sini. News API key ya kan, itu jadi kalau nggak salah saya tuh masukinnya di config atau di mana gitu, lumayan lupa juga sih. Pokoknya di sini ada News API ini, kita pakai News API. Kuncinya nggak akan saya perlihatkan ya karena saya juga lupa deh. Di konstan ternyata ada di konstan. Nah ini kuncinya, kunci dari News API key-nya ini. Nah ini ada API-nya, bisa dilihat gak? Bisa. Bisa dilihat, bisa disimpan gak? Bisa dibagikan gak? Bisa, semuanya udah bisa ya. Semua tombol itu bisa digunakan ya, sangat bisa digunakan. Bisa read original artikel, bisa, tentu aja itu akan langsung direct kepada original artikel dari News API ini. Sangat bagus ya, bagus banget. Oke, kita lanjut ke screen selanjutnya. Di sini ada badge atau istilahnya reward yang memang kita dapatkan dari kita menyelesaikan habits ataupun mengikuti challenge. Nah di sini udah ada pokoknya hari ini nih sukses rate-nya itu ada berapa persen nih, tingkat keberhasilan kita ada 33%, yang komplitnya ada 2. Nah poin yang kita dapat itu ada 100%, moodnya ini dan sebagainya. Ini kita bersihin dulu ya, bentar ya. Nah sebagai weekly itu ada nih, ada weekly, ada monthly. Hari ini kita ngedapetin poin berapa? Dapetin poin 100 dari apa? Tadi nyelesain habit atau enggak kita dapetin poin dari ngikutin challenge dan lain sebagainya. Oke, di sini juga ada leaderboard. Leaderboard ini bermaksudan untuk sekaligus menambah motivasi lah ya, motivasi kepada orang-orang yang menggunakan aplikasi ini. Ini ada daily, ada weekly, ada monthly ya. Ada ini. Oke, selanjutnya
itu ada yang namanya profil ini terdapat aktivitas mana aja sih yang emang kita selesaikan. Oh ternyata hari ini kita dapetin ini naik gitu kan. Di sini juga ada dapetin macam base nya juga karena kita ngelakuin challenge dan sebagainya. Di sini juga ada friends, di sini bisa kita cari ya, bisa kita cari di sini nama friendsnya apa dan lain sebagainya. Friends ini dimaksudkan untuk menambah teman ya di aplikasi ini, karena udah terkonfigurasi dengan Firebase. Kita bakal lihat langsung nanti terkait daripada fiturnya. Sebentar ya. Oke. Kita lanjut achievement ini didapetin dari mana? Achievement ini didapetin dari kita nyelesain challenge yang ini. Oke, kita masuk yang namanya ini bisa diganti gak sih namanya? Bisa diganti tentu aja. Nah, ini di user ini. Nih namanya Ranggis S-nya 3 nih. Nah, ada tuh Ranggis S-nya 3 udah terganti ya. Nah, Ranggis aja. Dan juga fotonya bisa diganti gak sih? Fotonya bisa diganti. Dan foto ini saya nggak ngambil dari Firebase ya, nggak ngambil dari Firebase Storage karena bayar dan juga saya nggak punya yang namanya credit card. Jadi saya akalin ngambil dari Cloudinary tentunya. Nah ini, Cloudinary saya upload fotonya untuk kesini guys. Apakah benar saya memakai Cloudinary? Bisa dilihat aja dari codingan ini. Bisa dilihat kita pakai Cloudinary. Nih ada nih Cloudinary URL-nya, udah kan API-nya pakai Cloudinary. Misalkan cost from gallery, pakai aja inilah yang ada. Oke, fotonya langsung terganti gak sih? Kita tunggu aja, fotonya tentu aja langsung terganti dan langsung terkirim ke Cloudinary. Karena saya harus buka Cloudinary dan sebagainya, itu sangat amat repotnya. Cuman kita bakalan coba buat buka aja Cloudinary-nya. Apakah benar gak sih terkirim gitu kan, daripada foto yang emang udah kita kirimkan tersebut di sini. Jadi kalau nggak salah ini ya akunnya, saya juga kurang tahu ya. Moga aja benar ini akunnya. Lupa ingat. Kita lihat ya. Nah ini ya. Nah udah ada kan? Nih ada kan terkirim kan. Tapi saya mau ganti lagi. Saya mau kayak gini. Saya mau ini. Nah itu otomatis terkirim teman-teman. Oke, selanjutnya di setting ini kita bisa edit profil sama kayak tadi. Nih bisa edit profil, ada bookmarks juga. Nah ini bookmarks ini terdapat dari yang artikel ini. Nah ini juga kalau nggak salah ada nih ininya. Nah ada kan Firebase nya ada. Jangan kita bakalan ini nih, kita bakalan markin. Nah, otomatis dia bakalan ada nih di sini nih bookmarknya. Nah, ada kan bookmarknya di sini. Udah masuk. Notification ini masuk ke notification yang ini. Nah, setiap kali kita menyelesaikan tugas ataupun setiap kali kita menyelesaikan challenge ada notifikasi, juga bisa selesaiin gitu. Nah, itu bakalan lihat yang namanya security. Security ini bisa kita mengubah passwordnya, nanti itu kan otomatis terkirim emailnya ke sini. Tentunya langsung terkirim emailnya untuk pengubahan password tersebut ya. Emailnya itu ada di sini. Nah emailnya tuh di sini, masuk ke spam. Nih itu kan ada kan nih. Nah baru tuh 10.7 nih. Oke, lanjut. Ada rating rutin. Nah ini rating aplikasi ini sebagai fitur tambahan sebenarnya, bukan kalau misalkan kita ingin nanti udah di Play Store. Ini sebagai fitur tambahan langsung bisa diambil nanti dari Firebase nya. Nah fitur ini tuh ada di sini si database nya, ada rating ini. Misalkan rating 4 langsung terupdate tentunya. Support center ini berfungsi untuk bahwasanya sebagai itu aja sih, kayak membantu kita dalam misalnya mengenali aplikasinya. Misal manage notification, ada ghosting notification, you can also manage application in the right time. Nah itu nah gitu arahan-arahan bagi kita lah. Nah di sini juga biasanya bisa kita gunain, ini juga bisa digunain ya.
Di sini juga bisa gunain nih kalau misalkan kita perlu yang namanya how can we help you nih, itu kan dari email nih, dari email ini langsung ke direct ke emailnya nih. Di sini juga sediain buat template-nya dan sebagainya. Pokoknya ini aplikasi udah terkonfigurasi, Instagram, WhatsApp pun udah bisa ya. Selanjutnya apa lagi nih? About us ini hanya semacam tentang aja. Selanjutnya saya bahas mengenai mungkin dari sisi akun yang telah saya bikin ya. Apakah Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau misalkan kita menggunakan akun lain, apakah itu bisa terhubung dengan PR Store-nya dan lain sebagainya, apakah sudah terkoneksi, bisa masuk klub, bisa ikuti challenge, bisa nambah habits dan sebagainya, dan apakah akun tersebut itu istilahnya benar-benar masuk gitu ke PR Store-nya dan tidak ada yang namanya error. Kita bakalan lihat langsung. Maksudnya kan tadi kita udah bikin ya, yang dimana kita udah bikin tadi itu satu akun nih, akun yang ini kita bikin akun yang ini ya untuk uji coba ya kebenarannya, karena tadi itu kita pakai yang akun yang memang udah saya melakukan uji coba sebelumnya dari awal sampai akhir tuh saya gunain akun yang ini nih, akun yang ini. Jadi kita bakalan lihat bahwasanya akun yang memang kita bikin atau istilahnya akun yang baru itu beneran terkonfigurasi dengan PR Store atau enggak, ataukah ada error dan sebagainya. Oke, kita bakalan lihat ya. Tadi kita udah bikin akunnya ini, kita masukin sandinya, masukin emailnya. Dan bisa kita lihat ini adalah tampilan awal ya, tampilan awal dari akunnya. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwasanya ini juga ada challenge, berarti emang udah bisa terhubung. Di sini juga ada klub yang bisa kita join community. Ada klub juga yang bisa kita join community, dan bisa lihat di sini apakah udah masuk. Jawabannya udah masuk. Oke, kita bakalan lihat di area ini. Nah, di area ini apakah bisa mengupdate namanya ya. Update nama. Oke, nih. Kita lihat di file store-nya ya, di file store-nya terupdate apa enggak. Nah, ini dia, ini terupdate ya, dan kita bakalan ngambil dari galeri terkait fotonya. Kita pakai foto yang ini aja, samain aja. Dan ini juga udah tersambung dengan file store-nya, dan kita bisa lihat bahwasanya kita menambah terkait dari habit itu sendiri, apakah tertambah atau malah stuck dan lain sebagainya. Kita bakalan lihat. Kita ambil aja yang ini, yang dari rekomendasi terkait aplikasinya. Kita lihat di area sini, bentar ya, kita lihat di bentar ya. Itu kalau nggak salah ada nih. Nah, ini dia. Nih, bisa kita lihat habitnya tertambah ya, habitnya tertambah. Itu ada bookmark habit tadi kita lihat nih, bookmark ya, bookmark apakah bookmark tertambah ya. Ini bentar ya, ini harus loading nih, ada kan, ini ada habitnya juga ada. Kalau misalkan kita selesain terkait dari habitnya, kita finish. Alright, kita bisa lihat di sini udah nambah, poinnya udah nambah, dan di leaderboard juga udah ada ya. Semuanya udah terkonfigurasi dengan sangat baik, dan juga semuanya emang udah benar-benar berjalan dengan sesuai ya, tanpa adanya bug, tanpa adanya error. Kita tambahin lagi, kita ini donor darah misalkan ini merah nih 10 target. Bentar ya, ini tuh berarti mil ya, bentar. Dan darah itu mil nih, 100 mil ini, jangan gitu ya. Donor darah kita log, kita selesain, dan udah selesai. Kita lihat di sini apakah chipnya ada, udah ada, ini udah ada di area sini, apakah ada, ini juga udah ada ya. Nih udah terpasang tuh. Oke. Untuk aplikasi set keduanya, di sini saya bikin yang namanya aplikasi khusus menyelesaikan tugas ya. Tugas saya menambah poin, yaitu ada yang namanya aplikasi ini udah saya bikin untuk SQLite nya aja, hanya untuk SQLite. Ini kita bisa lihat
Aplikasi ini saya bikin hanya untuk menambah poin terkait SQLite nya aja. Nah, ini udah ada, kita bakalan cek. Nah, ini di aplikasinya, ikonnya belum saya ganti ya, masih ke bawah icon yang tadi. Kita bakalan cek aplikasinya ya. Aplikasinya cuma simpel ya, terkait dari SQL nya aja, bisa dilihat sini ada SQL. Nih, ini hanya untuk notepad aja sih sebenarnya. Nah, ini kerja ini juga udah selesai ya, SQLite nih gitu. Hanya untuk menambah nilai saja. Ini juga udah terkonfigurasi ke Cloudinary tadi, jadi udah ada gitu. Selesai ya, juga ada performance-nya, statistiknya. Oke. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.